berani untuk mengungkap dan membongkar ya, peristiwa tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa ini. Nah, tentunya bahwa kita ketahui di dalam perjalanannya tidak segampang itu Kejaksaan Agung bisa mengungkap itu. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media ya. Selamat siang tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau kita melihat komposisi daripada tindak pidana korupsi itu satu cuma berarti tidak dilakukan oleh satu orang. Itu pengertian tindak pidana korupsi, berarti dilakukan secara bersama atau dilakukan secara bersama-sama, merugikan keuangan negara, memperkaya diri atau orang lain. Itu pengertiannya tindak pidana korupsi itu satu. Kemudian kalau kita lihat kerugian negara yang sangat luar biasa ya, sampai 271 triliun, ini benar-benar suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Bayangkan 271 triliun. Ini berarti kurang lebih sudah hampir saya katakan 2 bulan anggaran negara. 2 bulan anggaran negara loh, nggak main-main. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam ini tentunya harus kita teliti dan kita selidiki. Satu kata kunci bahwa tindak pidana korupsi berarti ada keterlibatan penyelenggara negara. Ada keterlibatan orang lain, baik itu mungkin investor, atau fasilitator, atau mediator. Yang jelas pasti kurun waktu ini nggak mungkin seketika ini. Pasti sudah rentet, sudah beberapa lama peristiwa ini. Nah, saya itu secara pribadi, saya sebagai aparat penegak hukum, sama mantan penyidik, saya ngacungkan jempol kepada pihak Kejaksaan Agung. Berani untuk mengungkap dan membongkar ya, peristiwa tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa ini. Nah, tentunya bahwa kita ketahui di dalam perjalanannya tidak segampang itu Kejaksaan Agung bisa mengungkap itu. Ada mungkin info, mungkin dilakukan penyelidikan yang cukup dalam dan cukup panjang, baru dilakukanlah pemeriksaan terhadap orang tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa tindak pidana korupsi ini tidak berdiri sendiri satu. Yang kedua, tidak dilakukan seketika. Yang ketiga, pasti melibatkan penyelenggara negara, termasuk investor, termasuk daripada fasilitator atau mediator yang melanggengkan peristiwa ini. Gitu ya. Ya pasti ya. Pasti yang saya udah lihat diperiksa kurang lebih 16 kalau nggak salah. Iya, 16%. Ya, pasti ada direktur utama PT-PT tertentu. Ya. Ya. Kalau kita lihat kalkulasinya itu berarti ya menguntungkan PT itu dan juga menguntungkan pihak yang memberikan izin itu. Tentu ada pokok permasalahan di sini. Mungkin harga timah itu akan direndahkan ataupun jumlah daripada timah itu mungkin dikurangi untuk pelaporan para negara, mungkin para pajak negara mungkin. Itu pasti akan terjadi kalau seandainya berjalan seperti biasa, kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Makanya akumulasi itu dengan jumlah area yang ini kok bisa cuma seperti itu gitu loh. Bayangkan kalau berjalan ini sekian tahun, sekian puluh tahun, berapa uang negara yang dikuras oleh para maling-maling negara ini gitu ya. Baik itu investor oknum ya, saya katakan oknum investor-investor. Mungkin fasilitatornya mungkin kita harus teliti juga dari pemerintah daerah juga yang memberikan iup-nya. Sampai sejauh mana iup-nya diberikan kepada mereka-mereka ini, kok segampang itu, sehingga adanya persaingan usaha bagi orang-orang investor yang menginginkan menambang secara legal, tapi kalah oleh penambang-penambang ilegal. Karena masalah apa? Masalah uang. Iya. Nah ini saya yakin penyidik Kejaksaan Agung pasti akan jauh menungkik pada permasalahannya, sehingga benang merah secara komprehensif, secara keseluruhan akan terbongkar. Dan tidak menutup kemungkinan pejabat-pejabat yang lain ada juga yang kena di antara ini. Tidak mungkin juga investor-investor yang belum terendus dapat juga. Mudah-mudahan dengan kerja keras daripada Kejaksaan Agung,
tentunya kita dorong lah bagi kita yang ada di Bangka Belitung atau yang di pusat yang mengerti mengetahui permasalahan ini supaya memberikan support kepada Kejaksaan Agung untuk bisa membongkar akumulasi ini. Ini uang rakyat loh, uang rakyat yang dicuri, yang dimalingi oleh investor-investor yang nggak bertanggung jawab, yang nggak beradab ini. Begini, itu bukan tidak menindaklanjuti ya. Maka saya katakan tadi, pihak penyidik, saya juga mantan penyidik, tidak serta-merta langsung gerak. Jadi dia mengambil dulu alirannya dulu, ngambil dari atas dulu, mengalir, mana yang menyentuh dan tersentuh. Saya yakin pasti di Babel juga akan diperiksa. Ya. Di situ kan lokus deliktinya. Omong kosong, lokus delikti itu dari pemerintah daerah tuh nggak ngerti, pasti ngerti. Masa bolong-bolong begitu aja pemerintah daerah nggak tahu. Dan iup-nya siapa yang keluarkan? Apakah iup-nya pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Bagaimana kerjasamanya dengan PT Tambang Timah? Yang jelas pasti yang saya monitor yang mantan direktur utamanya, mantan direktur operasional Tambang Timah sudah kena. Tarik ke atas lagi. Siapa tahu ada keterlibatan orang tertentu yang melanggengkan peristiwa ini. Ini kalau nggak terungkap nih, bayangin berapa ratus triliun lagi yang habis dikuras uang negara. Ini kira-kira. Jadi kalau menurut hemat saya pasti akan menunggu ke sana nantinya. Kita tunggu aja. Ini kan belum tuntas, belum final pemeriksaan penyidik kejaksaan. Nanti kalau sudah final, dibuatkan satu dalam BAP, siap dakwaannya, baru diajukan ke pengadilan. Pasti berpengaruh besar ya. Dengan dikorupsi pasti berpengaruh besar. Nilai harganya pun berpengaruh, sangat berpengaruh. Kemudian yang perlu kita teliti lagi, kemana sih lemparan daripada timah tersebut? Apakah sepengetahuan daripada Badan Pajak Negara? Apakah secara ilegal pula para investor-investor ini melalui jalur laut melemparkan ke luar negeri tanpa sepengetahuan daripada Menteri Keuangan ya, khususnya Kementerian Keuangan? Karena berkaitan dengan pajak masalahnya kan. Kemudian iup yang dilihat itu berapa jumlahnya, yang legal berapa ilegal? Ngerti nggak? Iya. Tapi kalau dikatakan tadi dulu pasti menurut. Komoditas ekspor. Pasti nilai pokoknya pasti menurut. Itu sudah apa ya? Komoditas. Istilahnya tuh secara rentet pasti ada rentetannya, ada irisannya gitu. Ya. Secara ekologi pasti sudah merusak ekosistem. Oke. Sudah merusak ekosistem. Itu sudah alasan pembenar aja sebenarnya. Biasa lah, kalau sudah kena dengan permasalahannya dia cari alasan pembenar bahwa dia sebenarnya kadangkala mengatakan untuk membantu negara dan lain-lain. Padahal mereka sudah menguras negara. Kan tentunya kan dari lingkungan hidup kan akan memperhatikan situasi ini. Apakah itu merusak ekosistem atau tidak? Layak ditambang atau tidak? Jadi saya katakan tadi bahwa harusnya ada kerjasama para penambang, bukan penambang timah saja ya. Penambang-penambang lain juga harus ada koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kan mereka yang mengerti situasi kondisi alam. Mereka mengerti ekosistem, merusak semua enggak? Merusak ke yang lain-lain enggak? Sehingga berdampak kepada masyarakat. Contoh menggali apa, kemudian terjadi tanah longsor dan sebagainya. Karena tidak ada tahanan daripada tanah tersebut. Kira-kira begitu, ya? Pasti kalau sudah pertama sekali yang diambil itu Helena Lim, itu pasti keterlibatannya sangat dalam dan sangat besar. Dia terlibat baik ke dalam tambang timah sendiri, pejabat-pejabatnya, termasuk juga fasilitas bisa kepada penambang-penambang ilegal yang lain. Ya. Makanya kena kan para direktur-direktur utama yang di sana terkena ada sebagian itu. Nah, dari Helena Lim ini akan dikorek sebesar-besarnya. Siapa-siapa aja yang terlibat di dalamnya. Jadi dari 16 ini saya yakin pasti ada lagi. Cuma kalau memang Helena Lim mau betul-betul membongkar, karena toh dia kan sudah kena juga. Ngapain dia harus tutupi? Ya bongkar aja, jangan berpikir bahwa dengan tidak dibongkarnya ini dia tidak dikenakan. Bahkan barang-barang yang dia miliki hasil kejahatan akan disita. Keterlibatan daripada Harvey juga dikatakan gitu kan. Juga sama. Ya sudahlah, kalau sudah seperti kayak gini buka, sehingga jangan kamu aja yang jadi korban, yang lain juga yang menikmati kejahatan ini juga harus kena. Ingat ini bancaan masalahnya. Inilah yang dikatakan korporasi. Kalau korporasi itu berarti semua yang terlibat di dalamnya menikmati hasil kejahatan itu. Cuma persentasenya kan tergantung pada posisi kedudukan atau peran daripada masing-masing pihak. Ini yang perlu diketahui. Jadi semuanya pasti akan diteliti.
Saya juga berharap kepada orang-orang yang sudah terlibat ini nggak perlu menutupi lah. Kalau memang terlibat buka aja. Toh penyidik itu lebih jeli. Saya yakin penyidik Kejaksaan Agung akan mencari celah-celah lubang itu untuk membuka Pandora yang besar. Nah sekarang mau pilih mana? Mau pilih menutupi peristiwa ini, nanti pihak penyidik Kejaksaan Agung akan memberikan sanksi pasal yang lebih berat. Yang pertama itu sudah jelas pasti kena tindak pidana korupsi, ya. Yang kedua juga pasti dikenakan juga pasal menghalang-halangi penyidikan dan menutupi peristiwa ini. Untuk apa? Makin tambah nanti sanksi hukumannya kepada yang bersangkutan. Nah silakan. Saya yakin penyidik-penyidik itu nggak bodoh loh. Dia tahu kemana linknya, kemana benang merahnya. Itu yang saya harapkan kepada seluruhnya supaya membuka Pandora ini. Ada satu pesan saya. Pesan saya juga kepada kita pemerhati. Ini paling penting ya. Pemerhati yang melihat peristiwa ini, apakah pemerhati hukum dan lain sebagainya. Tolong ya. Saya berharap jangan memberikan statement yang mendahului hukum. Jangan lebih pintar, jangan lebih tahu, jangan lebih mengerti daripada penyidik kejaksaan. Kita kan cuma tahu kulit-kulit luarnya, termasuk saya nih. Saya kan nggak berani menungkit mau penerapan pasal berapa mau diberikan penyidik pada mereka. Karena penyidik lebih tahu kemana larinya nanti. Apakah ini aktor intelektual? Apakah ini turut serta? Apakah ini penyertaan? Dia dikenakan 5556. Kita nggak tahu juga. Yang jelas pasti bahwa penyidik sudah melihat ini semua. Ini saya katakan tadi pemerhati kita ini ya secara kalau memberikan suatu gambaran untuk mensupport kejaksaan, monggo silakan. Tapi jangan menjustis memberikan cocoknya digunakan pasal sekian, ini harus diginikan, jangan. Itu lebih ngerti ke penyidiknya. Saya harapkan seperti itu sehingga equal. Mari sama-sama kita support hasil yang sangat luar biasa dari penyidik Kejaksaan Agung ini sehingga uang negara bisa dikembalikan lagi. Setidak-tidaknya secara maksimal Kejaksaan Agung bisa mengungkap, mengambil uang negara dan dikembalikan kepada kas negara. Nah, ya pasti diperiksa lah. Sekarang begini, sekarang kita tahu pekerjaan Harvey ini apa? Gaji yang kita perkirakan dia dapat setiap bulan berapa? Ataupun salary yang dia dapatkan berapa? Layak nggak, sepadan nggak dengan harta kekayaan yang dia miliki sekarang? Tentunya kan penyidik kan nggak bodoh melihat ini, melihat seperti private jet katanya ya, saya juga nggak tahu. Pertanyaannya kan tadi kepada Sandra Dewi kan, apakah Sandra Dewi mengerti, mengetahui, memahami uang daripada HP ini sehingga bisa membeli private jet? Kita jangan samakan dengan pemilik Jarum, dia punya uang ratusan triliun karena dia sudah bekerja sudah puluhan tahun dan kelihatan transparan semua, tidak menyentuh kepada orang lain. Nah kalau kita menyentuh kepada negara, nah sekarang pertanyaannya, beli private jet itu private jet loh, terus harta-hartanya yang lain saya dengar ada juga Disney segala macam, saya juga nggak tahu ya. Berlian juga Pak, Nah, setiap bulan. itu saya bilang, terus dari mana? Kalau diperhitungkan dengan hasil karyanya Sandra Dewi, hasil pekerjaan daripada HP, sepadan nggak dengan nilai harta yang dia miliki sekarang? Sangat fantastis kan? Kalau dikatakan keterlibatan Sandra Dewi ya, saya rasa pemerintah itu nggak ngerti lah. Masa dia sekarang pertanyaannya, apakah Sandra Dewi bertanya kepada suaminya, ini private jet dari mana uangnya? Dia kan turun menikmati kan? Berarti dia penikmat pasif. Ya penikmat pasif ya. Saya belum tahu dia nanti hasil penyelidikan dan penyidikan apakah dia aktif juga, saya nggak ngerti ya. Apakah turut serta juga dia melanggengkan ataupun dia ikut melobi, saya juga nggak tahu. Saya kan nggak mau mendahului hukum. Tapi kalau dikatakan penikmat pasif, ya, karena dia menikmati dan naik kan, dia menikmati apa yang dimiliki oleh Harvey Muiz ini. Berarti dia kan betul-betul menikmati juga, tapi sifatnya masih pasif, belum aktif. Nanti tergantung penyidik. Maka saya katakan tadi, penyidik akan lebih jeli untuk mengangkat siapa justice kolaboratornya. Kalau memang betul-betul mau pengen hukumnya diringankan atau gimana, ya jadilah justice kolaborator. Syukur-syukur semua jadi justice kolaborator. Tapi kalau enggak,
Lah, daripada kamu nanti dihabisin semua, mau nggak jadi justice kolaborator membuka Pandora ini sehingga meringankan sanksi hukum yang akan diberikan ataupun penerapan pasal yang akan diberikan kepada diri. Tentu semuanya nanti itu kan akumulasinya setelah disiapkan dalam bentuk BAP, diserahkan ke pengadilan, nanti kan hakim akan meneliti satu persatu. Dia akan memeriksa barang buktinya, memeriksa saksi-saksi, memeriksa saksi ahli, dan lain sebagainya. Itu nanti hakim menentukan bahwa ini layak atau tidak diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Ya jangan seuzon dulu lah, gitu kan. Ya netizen kan melihat, tapi bagus juga sih. Sebenarnya itu tujuan mereka itu supaya membuka kacamata pandang daripada penyidik. Oh netizen kok jeli kok mengatakan, nah jangan kayak gini, itu jangan juga dianggap jadi sebagai kritik yang tidak membangun kepada pihak penyidik. Justru di sini tantangan ya, tantangan buat penyidik loh. Jangan sampai dikatakan nah nanti bisa dialihkan ke sana pihak penyidik pura-pura nggak tahu aja. Nah ini tantangan. Saya akan buktikan bahwa mereka tidak akan lolos dari jerat ini. Uang-uang mereka yang dialihkan ke bank asing tidak akan bisa lewat dan tidak akan bisa terendus. Tentunya Kejaksaan Agung akan bekerja sama dengan Interpol juga atau aparat penegak hukum yang ada di negara yang diduga ditempatkan uang tersebut. Nah tentunya nanti ini juga saya sampaikan juga peran daripada KPK juga perlu, ya. Karena fungsi KPK juga perlu. Ini kenapa saya 271 triliun. Nah, tugas KPK ini ya saya yakinlah mereka akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Sifatnya adalah supervisi, bukan mengambil alih, supervisi, memberikan guidance, memberikan tambahan, masukan-masukan, sehingga perjalanan daripada penyidikan dari Kejaksaan Agung bisa berjalan secara maksimal. Mudah-mudahan seperti apa yang sudah dilakukan beberapa saat ini, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Saya appreciate, saya ikuti semua. Apabila di tahun 2024 ini terbukti terbongkar bahkan lebih dari 271 triliun, kita harus netizen ataupun publik harus mengapresiasi hasil keras daripada pihak Kejaksaan Agung. Kalau nominal, kita tinggal lihat nominalnya. Yang dituju itu siapa? Kan gitu. Umpama yang dituju pegawai negeri, terus ditransfer ke uang ke pegawai negeri tersebut golongan 3A, K3B, katakanlah 4A, terus ditransfer kurang lebih 1 triliun, layak nggak? Kalau nggak layak ya periksa. Tapi kalau ditransfer umpamanya hanya 200 juta ya mungkin sah-sah saja. Ada batasan. Jadi tinggal dilihat jumlah nominalnya. Nominalnya tuh layak enggak dimiliki orang yang dituju dalam transfer tersebut. Kan jaksa nanti masih akan lihat penyidiknya nih, seorang pegawai negeri atau katakan seorang swasta yang berpenghasilan 25 juta atau 20 juta per bulannya atau memiliki 1 triliun. Sedangkan usaha yang lain dia tidak ada, kok bisa transfer masuk ke sana? Ya pasti diteliti. Nah kalau seandainya terbukti memang betul itu uang, ya dia turut menikmati juga, minimal menutup-nutupi ya jumlah uang daripada si tersangka yang kita maksud tadi. Nanti kan tentu kita harus berbicara begini kalau nanti sudah ada sidang pengadilan. Kalau dikatakan sanksinya seumur hidup, kita lihat nanti memang betul nggak dengan penerapan pasal itu sanksi hukuman maksimal seumur hidup atau enggak. Nanti kan di pengadilan yang ketahuan, bisa saja nanti pengadilan ini hakim mengatakan karena ini sudah sangat betul luar biasa, saya kasih hukuman yang lebih parah lagi. Miskin kan semua hartanya ambil semua. Bila penting nggak ada lagi hartanya karena itu semua adalah hasil kejahatan, nanti hakim menentukan. Jadi kalau dari apa yang dikatakan itu kan yang penerapan pasal sementara, ingat ya, pasal sementara. Kalau nanti di dalam perjalanan penyidikannya ada hal-hal yang lebih signifikan, itu mungkin ditambah lagi pasal yang diberatkan. Nah, jadi ini kan belum tuntas, kecuali kita berbicara apabila nanti BAP ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berarti kan sudah tidak bisa dirubah lagi, karena bentuknya sudah dakwaan. Kalau dakwaan berarti itulah seluruhnya hasil daripada penyidikan yang dituangkan dalam BAP. Baru nanti bermain di sidang pengadilan. Tentu hakim akan menentukan layak atau tidak diberikan sanksi hukum kepada yang bersangkutan dengan jumlah seperti apa yang diterapkan dalam pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Bukan hanya bahas bagi hasil aja, kalau bagi hasil udah jelas pasti. Karena kan saya katakan tadi bahwa itu korporasi. Korporasi akan dilakukan oleh beberapa pihak. Berarti tentunya
mereka mau melakukan itu karena kan mereka dapat iming-iming. Berarti kan ini dapat persentase sekian, ini dapat persentase sekian. Yang jelas pasti kalau sudah berbicara tindak pidana korupsi, pasti melibatkan penyelenggara negara, sudah pasti. Nah, siapa yang dilibatkan? Ya siapa yang dalam struktur yang berkewenangan untuk melakukan itu. Kemudian siapa yang dilibatkan? Itu tadi katakan investornya kah, atau katakan pengembang. Nah, siapa lagi yang lain? Mungkin fasilitatornya, mungkin mediatornya yang bisa melanggengkan peristiwa ini bisa berjalan dengan baik. Kira gitu, ya.